Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kisah besar ini. Sebuah kisah tentang perang pertama dalam sejarah Islam. Perang yang bukan hanya mengubah nasib kaum muslimin, tetapi juga mengubah arah peradaban. Di sebuah padang tandus bernama Badar. Pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, 13 orang berdiri menghadapi lebih dari 1.000 pasukan Quraisy. Secara jumlah, mereka tampak mustahil menang. Mereka bukan pasukan besar, bukan pula tentara dengan perlengkapan mewah. Namun mereka memiliki sesuatu yang tak dimiliki musuh mereka: iman, ketaatan, dan keyakinan penuh kepada Allah. Malam sebelum pertempuran itu, di tengah sunyinya gurun, Rasulullah berdiri dengan kedua tangan terangkat. Beliau berdoa dengan doa yang begitu dalam. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu di bumi. Malam itu, langit menjadi saksi bahwa kemenangan besar seringkali tidak dimulai dari kekuatan, tetapi dari doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan bagaimana Islam yang masih muda diuji, bagaimana para sahabat berdiri menghadapi ketakutan, bagaimana strategi, pengorbanan, dan keimanan mengubah sejarah selamanya. Ini bukan sekadar kisah perang. Dia adalah kisah tentang keberanian, ketaatan, dan pertolongan Allah. Maka simaklah perjalanan besar ini hingga akhir, karena semua yang terjadi di Badar berawal dari satu malam yang penuh doa. Setelah bertahun-tahun menghadapi penindasan di Makkah, kaum muslimin akhirnya berhijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan segalanya: rumah, harta, keluarga, bahkan tanah kelahiran mereka sendiri. Hijrah bukanlah perjalanan mudah. Itu adalah pengorbanan besar demi mempertahankan iman. Di Madinah, kaum muslim mulai membangun kehidupan baru. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansyar dipersatukan. Masjid dibangun. Masyarakat Islam mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, Islam memiliki tempat berpijak. Namun hijrah bukan berarti ancaman telah berakhir. Di Makkah, kaum Quraisy masih dipenuhi kebencian. Mereka tidak rela Islam berkembang. Harta kaum muslimin yang ditinggalkan dirampas. Perdagangan Quraisy tetap berjalan, sementara kaum muslim kehilangan banyak hal. Quraisy tidak hanya ingin mengusir Islam, mereka ingin menghancurkannya. Di sisi lain, Madinah mulai menjadi kekuatan baru, dan ini membuat Quraisy semakin khawatir. Bagi mereka, Islam bukan lagi sekadar ajaran. Islam telah menjadi ancaman politik, ekonomi, dan kekuasaan. Di tengah situasi itu, Rasulullah memimpin umat dengan kesabaran dan strategi. Beliau tahu bahwa ujian besar belum selesai, karena setelah hijrah akan datang fase baru. Fase di mana kaum muslimin harus mempertahankan hak hidup mereka. Dan tanpa disadari, roda sejarah mulai bergerak menuju sebuah peristiwa besar. Sebuah kafilah dagang Quraisy akan menjadi awal dari perang pertama Islam. Di Makkah, para pemimpin Quraisy mulai menyadari bahwa hijrah kaum muslimin bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Justru dari Madinah, kekuatan baru sedang bangkit. Islam adalah ancaman terhadap perdagangan mereka, aman terhadap kekuasaan mereka, ancaman terhadap kedudukan mereka di Jazirah Arab. Selama bertahun-tahun, Quraisy hidup dari kekuatan ekonomi. Kafilah dagang mereka berjalan ke Syam di utara dan Yaman di selatan. Perdagangan inilah yang menjadikan Makkah kaya Taibau Pinungra. Namun setelah hijrah ke Madinah, posisi kaum muslim berada di jalur strategis perdagangan Quraisy. Ini membuat para pemimpin Makkah gelisah. Di antara mereka, ada Nawaid yang paling keras memusuhi Islam, Abu Jahal. Baginya, Islam harus dihentikan sebelum tumbuh semakin kuat. Sementara itu, Abu Sufyan bin Harb memimpin salah satu kafilah dagang terbesar Quraisy. Kafilah ini membawa kekayaan besar dari Syam. Namun lebih dari itu, sebagian kekayaan tersebut berasal dari harta kaum muslimin yang dahulu dirampas saat mereka meninggalkan Makkah. Bagi kaum muslim, ini bukan sekadar perdagangan. Ini adalah simbol
dari hak mereka yang telah diambil secara zalim. Di Madinah, Rasulullah memahami situasi ini. Kaum muslim tidak mencari peperangan, namun mereka juga tidak bisa terus hidup dalam penindasan. Saat itulah muncul keputusan strategis, menghadang kafilah Quraisy, bukan untuk menjarah, tetapi sebagai bentuk tekanan balik kepada mereka yang selama ini menindas Islam. Tahun kedua Hijriah, sebuah kafilah dagang besar Quraisy kembali dari Syam menuju Makkah, dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb. Rombongan ini membawa kekayaan besar. Namun bagi kaum muslimin, kafilah ini bukan sekadar perdagangan. Sebagian harta yang dibawa berasal dari kekayaan mereka yang dahulu dirampas saat hijrah dari Makkah. Setelah bertahun-tahun ditekan, kaum muslim kini mulai memiliki kekuatan di Madinah. Dan Rasulullah mengambil langkah strategis, menghadang kafilah Quraisy. Bukan sekadar demi harta, tetapi untuk menekan kekuatan ekonomi musuh yang terus memerangi Islam. Sekitar 13 kaum muslimin pun bergerak dengan perlengkapan sederhana, namun keyakinan besar. Mereka belum menyadari langkah ini akan memicu perubahan besar. Sebagai pemimpin berpengalaman, Abu Sufyan bukan sosok lengah. Dia mencium bahaya. Informasi dikumpulkan, jejak diperiksa, dan ketika ancaman kaum muslimin terdeteksi, ia segera mengubah jalur perjalanan. Namun Abu Sufyan memahami bahwa ancaman ini terlalu besar. Maka ia mengirim utusan cepat ke Makkah. Selamatkan kafilah kalian. Muhammad dan para sahabatnya sedang menuju kalian. Pesan ini mengguncang Quraisy. Kafilah mungkin bisa diselamatkan, namun Makkah kini memilih langkah lebih besar. Mendengar ancaman terhadap kafilah mereka, Quraisy segera memobilisasi kekuatan. Sekitar 1.000 pasukan dikumpulkan, dipenuhi pemimpin besar Quraisy, persenjataan lengkap, kuda perang dan dendam besar. Di antara mereka, Abu Jahal menjadi pendorong utama perang. Meski sebagian Quraisy ingin mundur, setelah kafilah selamat, Abu Jahal menolak. Baginya, ini bukan lagi soal perdagangan, ini soal kehormatan. Ia ingin menghancurkan Islam sekali untuk selamanya. Madas dengan keputusan itu, perang besar tak lagi terhindarkan. Di tengah perjalanan, Rasulullah menerima kabar pasukan besar Quraisy sedang menuju Badar. Situasi berubah total. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Ini bukan lagi misi menghadang kafilah. Ini adalah perang besar. Di saat genting itu, para sahabat menyatakan kesetiaan penuh. Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Jika engkau membawa kami ke lautan, kami akan tetap bersamamu." Keputusan pun diambil. 3 orang itu maju. Bukan karena jumlah mereka besar, tetapi karena iman mereka lebih besar daripada rasa takut. Dan dari sinilah langkah menuju Badar berubah menjadi langkah menuju sejarah. Saat kaum muslimin akhirnya tiba di wilayah Badar, mereka tidak hanya menghadapi musuh, mereka juga menghadapi tantangan strategi. Badar dikenal memiliki beberapa sumur air. Di padang pasir, air adalah kehidupan. Siapa yang menguasai sumber air memiliki keunggulan besar. Awalnya, Rasulullah memilih sebuah posisi untuk berhenti. Namun di saat penting itu, salah seorang sahabat bernama Hubab bin Al-Mundhir bertanya dengan penuh adab, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau strategi perang?" Rasulullah menjawab bahwa itu adalah strategi. Maka Hubab pun mengusulkan agar kaum muslimin bergerak lebih dekat ke sumur terdekat dengan pasukan Quraisy. Lalu sumur-sumur lain ditutup atau dikendalikan. Tujuannya jelas, menguasai akses air dan melemahkan musuh. Rasulullah menerima usulan itu. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan iman, tetapi juga kecerdasan, musyawarah dan strategi. Kaum muslimin pun bergerak cepat. Mereka membangun posisi lebih kuat, menyiapkan tempat perlindungan bagi Rasulullah, dan mulai mempersiapkan diri untuk perang besar. Sementara itu, pasukan Quraisy terus mendekat. Jumlah mereka besar, kepercayaan diri mereka tinggi. Namun kini, kaum muslimin memiliki keunggulan penting. Mereka menguasai sumur Badar. Dan dari sinilah terlihat jelas bahwa kemenangan besar bukan hanya lahir dari keberanian, tetapi juga dari strategi yang tepat. Malam pun turun di padang Badar. Di bawah langit gurun yang sunyi, 2 pasukan besar bersiap menghadapi hari penentuan. Di satu sisi, Quraisy datang dengan jumlah besar, persenjataan lengkap,
dan kesombongan. Di sisi lain, kaum muslimin berdiri dengan keterbatasan. Jumlah sedikit, peralatan sederhana. Namun malam itu, Allah menurunkan ketenangan. Hujan turun. Bagi kaum muslimin, hujan itu menjadi rahmat. Pasir yang sebelumnya lembut menjadi lebih padat, menguatkan pijakan mereka. Hati mereka pun ditenangkan. Rasa cemas mulai berganti dengan keyakinan. Namun bagi Quraisy, hujan justru menjadi beban. Langkah mereka lebih berat. Di tengah malam itu, Rasulullah berdiri dalam salat dan doa. Beliau memohon dengan penuh kerendahan. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di bumi. Beliau terus berdoa, hingga selendangnya jatuh. Di samping beliau, Abu Bakar menenangkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, cukuplah doamu. Allah pasti akan menepati janjinya. Malam itu, Badar bukan hanya tentang strategi. Dia menjadi malam di mana langit dan bumi seakan menyaksikan bahwa kemenangan besar akan lahir jauh dari doa yang sungguh-sungguh. Fajar pun menyingsing di padang Badar. Menteri perlahan terbit, menerangi dua pasukan yang kini saling berhadapan. Di satu sisi, pasukan Quraisy, sekitar 1.000 orang, lengkap dengan kuda perang, baju besi, persenjataan berat dan rasa percaya diri tinggi. Mereka datang dengan keyakinan bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Di sisi lain, kaum muslimin, hanya sekitar 13 orang, dengan perlengkapan sederhana, namun hati yang dipenuhi iman. Rasulullah mulai merapikan barisan. Dengan penuh ketenangan, beliau memastikan saf kaum muslim tetap teratur. Hari itu, bukan hanya kekuatan fisik yang diuji, tetapi juga ketaatan, keberanian, dan keyakinan. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah memberikan semangat. Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalimat itu menggetarkan hati para sahabat. Mereka tidak lagi hanya melihat besarnya musuh. Mereka melihat janji Allah. Hari itu, 13 orang berdiri bukan sekadar sebagai pasukan kecil. Mereka berdiri sebagai pembela iman. Di hadapan mereka, Quraisy mungkin lebih kuat secara dunia. Namun kaum muslimin memiliki sesuatu yang lebih besar, kepercayaan penuh kepada Allah. Dan di tengah panasnya Badar, perang pertama besar dalam sejarah Islam akhirnya dimulai. Sebelum pertempuran besar dimulai, tradisi perang Arab menuntut satu hal terlebih dahulu. Duel kehormatan. Dari barisan Quraisy, maju 3 tokoh penting. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka menantang pasukan muslim. Awalnya beberapa kaum Ansyar maju, namun Quraisy menolak. Mereka menginginkan lawan dari kalangan Quraisy sendiri. Maka Rasulullah memilih 3 pejuang terbaik, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali ibn Abi Thalib, dan Ubaidah ibn Al-Harith. Inilah duel yang bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah simbol siapa yang akan unggul di Badar. Pertempuran pun dimulai. Hamzah dengan kekuatan luar biasanya menumbangkan lawannya. Ali dengan keberanian muda mengalahkan Walid. Sementara Ubaidah terluka dalam pertarungan berat, namun akhirnya kemenangan tetap diraih. Duel itu mengguncang Quraisy. Kaum muslimin yang semula dianggap lemah menunjukkan kekuatan mereka. Semangat pasukan muslim meningkat, sementara keyakinan Quraisy mulai terguncang. Di bawah panas Badar, duel itu menjadi pertanda bahwa hari itu bukan hari biasa. Setelah duel pembuka berakhir, ketegangan di Badar mencapai puncaknya. Dua pasukan besar kini tak lagi bisa menahan benturan. Perang pun dimulai. Pasukan Quraisy maju dengan jumlah besar, persenjataan lengkap, dan keyakinan bahwa mereka akan menghancurkan Islam. Debu gurun berterbangan, teriakan perang menggema, pedang mulai beradu. Di hadapan kekuatan besar itu, kaum muslimin berdiri teguh. Mereka jauh lebih sedikit, namun mereka tidak mundur. Di barisan depan, para sahabat bertempur dengan keberanian luar biasa. Hamzah bin Abdul Muttalib bergerak seperti singa di medan perang. Ali ibn Abi Thalib bertarung dengan keberanian besar. Setiap sahabat memahami, hari itu Zemeski nggak hanya berperang untuk hidup mereka. Mereka berperang untuk mempertahankan Islam. Rasulullah tetap memimpin dengan doa, arahan, dan keyakinan. Beliau mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh. Seraya berdoa,
Pertempuran semakin sengit. Secara logika, 17 orang tidak seharusnya mampu bertahan melawan 1000 pasukan. Perang Badar terus berlangsung. Debu gurun memenuhi udara. Kaum muslimin bertempur dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Dan di saat itulah, pertolongan Allah datang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menguatkan kaum muslimin dengan bantuan para malaikat, bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi ketenangan keyakinan dan kemenangan yang datang dari langit. Allah berfirman bahwa ribuan malaikat diturunkan untuk meneguhkan hati orang-orang beriman. Bagi kaum muslimin, ini adalah bukti bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Sementara di sisi Quraisy, rasa takut mulai menyebar. Barisan mereka mulai goyah. Kesombongan yang mereka bawa dari Makkah perlahan runtuh. Para sahabat semakin maju. Dengan keberanian besar, mereka terus menekan pasukan Quraisy. Di tengah kekacauan perang Badar, pasukan Quraisy mulai tercerai-berai. Barisan mereka yang semula penuh keyakinan, kini dipenuhi kepanikan. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang menjadi simbol utama permusuhan terhadap Islam. Abu Jahal. Selama bertahun-tahun, ia menjadi salah satu musuh terbesar Rasulullah. Ia menghina, menindas, dan virusnya menghancurkan dakwah Islam. Namun di Badar, kesombongan itu mendekati akhirnya. Dua pemuda Ansyar, Mu'adz bin Amr dan Mu'awidz bin Afra, dengan keberanian luar biasa berhasil menyerangnya. Abu Jahal terluka parah. Abdullah bin Mas'ud menemukannya di medan perang. Di saat terakhirnya, Abu Jahal tetap menunjukkan kesombongan. Namun sejarah telah berubah. Tokoh besar Quraisy itu akhirnya tumbang. Kejatuhannya bukan sekadar kematian seorang pemimpin. Ini adalah runtuhnya simbol kesombongan, kezaliman, dan penindasan terhadap Islam. Perang Badar akhirnya usai. Debu perlahan meredah. Suara pedang mulai terdiam. Dan di padang tandus itu, kaum muslimin berdiri dengan kemenangan besar. Pasukan kecil berjumlah 313 orang berhasil mengalahkan lebih dari 1000 pasukan Quraisy. Sebuah kemenangan yang secara logika nyaris mustahil. Namun Badar bukan sekadar kemenangan militer. Ia adalah bukti nyata bahwa iman, ketaatan, strategi, dan pertolongan Allah mampu mengubah sejarah. Banyak tokoh besar Quraisy tumbang, sementara sebagian lainnya menjadi tawanan. Rasulullah memperlakukan para tawanan dengan kebijaksanaan. Sain menunjukkan bahwa Islam bukan agama kebrutalan, tetapi agama yang menjunjung keadilan. Bahkan setelah kemenangan, di sisi lain, kaum muslimin juga memahami kemenangan ini bukan tanpa pengorbanan. Ada sahabat-sahabat yang gugur. Kemenangan di Badar menggema jauh melampaui padang pasir tempat perang itu terjadi. Bagi kaum muslimin, ini adalah kemenangan iman. Namun bagi seluruh jazirah Arab, Badar adalah pesan politik besar. Untuk pertama kalinya, Quraisy, kekuatan terbesar Makkah, mengalami kekalahan telak. Mereka yang selama ini dianggap tak tersentuh, ternyata bisa dikalahkan. Dan yang mengalahkan mereka adalah kaum muslimin yang sebelumnya dipandang kecil. Madinah kini bukan lagi sekadar tempat hijrah. Ia telah menjadi pusat kekuatan baru. Kabilah-kabilah Arab mulai memperhatikan. Sebagian mulai menghormati Islam. Sebagian lain mulai khawatir karena Badar membuktikan bahwa Islam bukan gerakan lemah yang mudah dihancurkan. Di Makkah sendiri, kekalahan ini meninggalkan luka besar. Kehilangan tokoh penting, jatuhnya Abu Jahal, dan runtuhnya kebanggaan Quraisy menjadi pukulan berat. Namun kekalahan ini juga menyalakan dendam baru. Quraisy tidak akan diam. Mereka mulai menyiapkan balas dendam. Dan inilah yang kelak mengarah pada perang Uhud. Perang Badar bukan sekadar catatan kemenangan. Dari Badar, kaum muslimin belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal jumlah. Bukan pula semata-mata tentang senjata. Badar mengajarkan bahwa kemenangan lahir dari iman, ketaatan, kesabaran, strategi, pengorbanan, dan doa. Rasulullah tidak hanya mengajarkan keberanian. Beliau menunjukkan bahwa sebelum pedang diangkat, hati harus bergantung penuh kepada Allah. Di Badar, strategi diterapkan, musyawarah dilakukan, posisi dipilih dengan cermat, doa dipanjatkan sepanjang malam. Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan.
antara usaha maksimal dan tawakal sempurna. Para sahabat pun membuktikan bahwa ketika keyakinan lebih besar daripada rasa takut, hal yang tampak mustahil bisa menjadi nyata. Badar juga menjadi pengingat bahwa kesombongan, sebesar apapun, pasti memiliki akhir. Quraisy datang dengan kebanggaan dunia, namun mereka pulang dengan kekalahan. Dan dari situlah lahir satu pelajaran besar. Ketika manusia berjuang di jalan yang benar dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka pertolongan bisa datang dari arah yang tak terduga. Di balik kemenangan besar Badar, ada sosok-sosok luar biasa yang berdiri bersama Rasulullah. Mereka bukan pasukan elit dunia. Mereka adalah manusia biasa yang menjadi luar biasa karena iman mereka. Di barisan itu berdiri Abu Bakar, sahabat terdekat Rasulullah, pendamping setia dalam suka dan duka. Ada pula Umar ibnul Khattab, tegas, kuat, pemberani. Lalu Ali ibn Abi Thalib, pemuda pemberani yang tampil di garis depan. Dan tentu Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, salah satu pejuang paling ditakuti di medan perang. Namun Badar bukan hanya milik nama-nama besar. Ada juga para sahabat lain, kaum muhajirin yang meninggalkan segalanya, kaum Ansyar yang memberikan perlindungan. Mereka semua bersatu, bukan demi kekuasaan, tetapi demi mempertahankan iman. Di bawah kepemimpinan Rasulullah, mereka menunjukkan bahwa sejarah besar tidak selalu ditulis oleh jumlah besar, tetapi oleh hati yang paling yakin. Mereka adalah generasi yang rela mengorbankan hidup agar Islam tetap berdiri. Dan karena merekalah Badar menjadi simbol bahwa keimanan mampu mengubah dunia.